Skor Indeks Pemberantasan Korupsi Indonesia anjlok dari posisi 34 pada tahun 2022 hingga saat ini di posisi 38. Terkait hal tersebut, ketiga pasangan Capres-Copres menempatkan permasalahan tersebut sebagai skala prioritas dalam bagian penegakan hukum yang adil. Pemberantasan kasus korupsi harus mendapatkan perhatian khusus. Pasalnya, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia cenderung turun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia seiring dengan pejabat publik yang terseret kasus korupsi dan hukum. Pada tahun 2018, Indeks Persepsi Korupsi mendapatkan skor 38 di peringkat 89. Setahun kemudian, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia naik ke skor 40 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara. Dari tahun 2019 menjadi skor Indeks Pencapaian Persepsi Korupsi yang tertinggi sepanjang 25 tahun terakhir. Sementara di tahun 2022, skor Indeks Korupsi di Indonesia merosot tajam, yakni dengan skor 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara. Hal itu membuktikan penurunan skor Indeks Korupsi paling tajam sejak tahun 1955. Penurunan skor Indeks Persepsi di Indonesia seiring dengan banyaknya pejabat publik yang terseret kasus korupsi dan juga hukum. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu poin yang penting dibahas saat debat Capres. Bahkan ketiga pasangan menempatkan hal tersebut sebagai skala prioritas dalam bagian penegakan hukum yang adil. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu isu yang paling disorot imbas sejumlah faktor. Yang paling menonjol skor Indeks Pemberantasan Korupsi Indonesia 2022 anjlok ke 34 dari 38. Pasangan Capres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memasukkan pemberantasan korupsi ke dalam misi ke-8. Kami mendedikasikan diri, hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah, kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Pasangan Amin memiliki 7 poin utama dalam hal pemberantasan korupsi. Di antaranya, menekan tingkat korupsi melalui perbaikan skor IPK Indonesia. Mengembalikan peran-peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen serta memasukkan budaya anti korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional. Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memasukkan misi pemberantasan korupsi pada misi ke-7. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Pasangan Prabowo Gibran akan menjadikan KPK sebagai Center of Excellence dalam upaya pemberantasan korupsi bersifat preventif. Bahkan akan menjamin KPK, kepolisian, dan Kejaksaan Agung bebas dari intervensi. Sementara itu, pemberantasan korupsi juga menjadi fokus utama bagi paslon nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih, pemerintahannya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Melalui misi Gerak Cepat, Ganjar Mahfud akan mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Hingga mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan. Tim Liputan iNews melaporkan.